jamali, artinya adalah karena keindahannya, karena ketampanannya, karena kecantikannya. Di jamali. Yang kedua, di kamali, karena sempurnanya. Makanya di situ dikatakan kau begitu sempurna di mataku, kau begitu apa? Ini pinter. Kita cinta seseorang itu karena pertama adalah keindahannya, karena dia tampan, karena dia cantik. Kalian kalau lihat Habib Anis bin Syahab, insya Allah kikir-kikir semuanya, alias melantak hati kalian semuanya. Dulu lantak. Karena ketampanannya yang luar biasa. Salam Muhammad. Saya sebelum masuk ke ruangan ini biasa-biasa saja. Tapi ketika bersanding sama beliau, insya Allah 11-12 bersama dengan beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi begini, kalau memang kita cinta kepada seseorang karena kecantikannya, karena keindahannya, apakah ada orang yang lebih indah daripada Rasulullah SAW? Tidak ada. Makhluk yang paling indah itu adalah Rasulullah. Makhluk yang paling sempurna itu adalah Rasulullah. Dalam satu hadis dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajmalan nas wa asja'an nas. Rasulullah adalah nabinya Allah. Rasulullah adalah nabi yang paling loman, paling suka memberi kepada yang lain, paling dermawan. Rasulullah paling tampan. Rasulullah paling pemberani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keringatnya ini lebih wangi daripada minyak misik. Ini keringat Rasulullah. Gak tahu kalau keringatnya Muslim ini bagaimana. Rasulullah kalau jalan dalam satu desa, semua masyarakat desa akan tahu kalau Rasulullah ada di situ, walaupun toh orang-orang itu tidak melihatnya, karena dia tahu wanginya Rasulullah khas dan lebih wangi daripada minyak misik. Kalau Rasulullah itu pernah berada dalam satu desa, kemudian Rasulullah pergi. Setelah beberapa hari kemudian ada orang datang ke desa tersebut, dia pasti akan tahu kalau Rasulullah baru saja berada di desa ini. Dari mana tahunya? Ambune wis ketok. Dilihat dari baunya, Rasulullah pernah di desa ini. Makanya dulu ada satu kisah ketika Fathul Makkah, ketika dibukanya kota Makkah, perjalanan menuju ke Makkah, ada seorang sahabat bilang, hadza yaumul malhamah, ini adalah hari pembalasan, kita ratakan Makkah, kita sikat semua orang-orang kafir yang ada di Makkah, kata satu sahabat. Rasulullah terus kemudian menengok ke belakang, siapa tadi yang bilang semacam itu? Hari ini bukan yaumul malhamah, tapi hari ini adalah yaumul marhamah. Hari ini bukan hari peperangan, hari ini bukan hari pertikaian, tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Maka ketika Rasulullah itu masuk di Makkah, ketika membuka kota Makkah, semua orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu lari tunggang-langgang ketakutan. Ada yang masuk ke dalam rumahnya si fulan, ada yang masuk ke dalam rumah ini, ada yang masuk ke dalam rumah itu, lari kemana-mana. Rasulullah kemudian bilang kepada orang-orang kafir Quraisy,
Wong kafir Quraisy, rasa wedi, jangan takut. Kalian di sini aman. Kalian di sini akan saya ampuni semuanya, kata Rasulullah. Hari ini adalah hari kasih sayang untuk kita semuanya. Lakok, apa lakok bahasa Indonesia? Ini dengan bahasa Korea Selatan lakok. Sama seperti yang baru saja kita ziarahi, ada apa namanya Raja Zulkat ngasar. Surobareng. Saya kira dari Jawa, Rojo Surobareng. Kita baru saja ziarah ke sana. Suruh Ketika Fathu Makkah, suruh Wangreng bok seneng Kim. Suruh bareng. Tiba ujung-ujung di dalam Suruh bareng anak? Orang Jawa. Di sana suruh bareng. Satu sahabat. Saya tahu promosi suruh bareng. Parah yang bohong. Yang game suruh Wangreng ya, Wangreng ya. Abu Jahal. Ikrimah itu orang tunggal langgar. Dia sembunyi. Istrinya Ikrimah itu laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya itu namanya Ikrimah. Dia lari dan sekarang bersembunyi. Katakanlah, kata Muhammad SAW, katakanlah wahai istrinya Ikrimah, suruh Ikrimah datang ke saya. Tak ampuni. Istrinya kemudian datang ke Ikrimah. Wahai Ikrimah, saya dengar sendiri dari Nabi yang penuh rasa kasih saya, kau akan diampuni. Mari kita sowan kepada Rasulullah. Apa kata Ikrimah? Bohong. Gak mungkin dia mengampuni aku. Bohong. Dia pasti akan membunuhku. Mau? Katakan, jangan melakukan tipu muslihat bersama dengan Ikrimah. Saya nggak percaya. Istrinya kemudian datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Ikrimah nggak mau ketemu panjenengan. Kenapa? Katanya panjenengan berbohong. Nggak mungkin panjenengan akan mengampuni Ikrimah. Kata Rasulullah, ini sorban berikan kepada Ikrimah. Ini bukti kalau saya mengampuninya. Oleh istrinya Ikrimah diberikan kepada Ikrimah. Wahai suamiku Ikrimah, ini sorban Rasulullah, menjadi bukti kalau Rasulullah mengampunimu. Dicium itu sorban. Ikrimah kaget. Kalian juga? Ikrimah kaget. Betul, ini adalah baunya Rasulullah. Masya Allah. Ikrimah paham betul dengan baunya Rasulullah yang wangi. Walaupun dia dalam keadaan kafir, orang-orang Makkah, orang-orang Madinah, siapapun pasti akan mengetahui bagaimana semerbak bau keringatnya Rasulullah yang wanginya melebihi minyak misik, siapapun dia, walaupun orang kafir. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai Rasulullah, karena Rasulullah adalah makhluknya Allah yang paling indah. Rasulullah adalah makhluknya Allah yang paling pabrik apa pemerintah? Ahsanun-nas khalqan wa khuluqan. Yang paling indah akhlaknya itu adalah Rasulullah. Yang ketiga, kita mencintai seseorang itu karena li'ihsanihi. Ketika seseorang itu memiliki kebaikan yang luar biasa kepada kalian, kalian pasti akan mencintainya. Setiap hari ada di antara kalian, katakanlah ada yang mengantarkan saya dari awal sampai sekarang, dari rokok satu dilengkapi diparingi oleh majikannya pulsa terus 150.000 won setiap hari.